like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan aku Alifah Nasutionziah dengan NIM 106012300 dari kelas Desain Grafis 47C. Nah, di sini aku akan membahas mengenai estetika dan sejarah komunikasi visual yang akan menganalisis mengenai 4 karya berdasarkan teori Edmund Furth-Feldman. Nah, sebelumnya apa sih teori Edmund Furth-Feldman ini? Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh nih teman-teman mengenai teori Edmund Furth-Feldman, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa itu dia. Nah, dia itu merupakan seorang estetikawan yang memperkenalkan metode analisis dengan 4 tahapan. Yang pertama yaitu deskripsi, yang kedua analisis formal, yang ketiga ialah interpretasi, dan yang keempat ialah penilaian. Masing-masing dari keempat ini kira-kira apa ya? Nah, yang pertama ialah deskripsi. Deskripsi merupakan mengidentifikasi apa yang terlihat dalam karya secara objektif. Yang kedua, analisis formal, yakni memeriksa unsur visual seperti warna, garis, bentuk, komposisi, bahkan tekstur. Dan yang ketiga yaitu interpretasi, yaitu kita harus bisa memahami makna, pesan, dan nilai yang ingin disampaikan oleh seorang seniman. Dan yang keempat ialah penilaian, yakni memberikan evaluasi pribadi mengenai kualitas dan keberhasilan karya tersebut. Nah, pendekatan Feldman ini membantu kita melihat karya seni secara utuh, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi makna dan apresiasi. Oke, karya pertama yang akan aku bahas merupakan berasal dari barat, yakni diciptakan oleh Peter Paul Rubens dengan judul Prometheus Bourne. Nah, kira-kira apa sih karya itu? Jadi, lukisan Prometheus Bourne adalah karya Peter Paul Rubens yang berasal dari Eropa. Lukisan ini menggambarkan penderitaan tokoh mitologi Yunani, Prometheus yang dihukum oleh dewa Zeus karena mencuri api untuk manusia. Secara visual, Rubens menggunakan teknik chiaroscuro yang kuat dengan pencahayaan dramatis yang menyoroti tubuh Prometheus. Komposisi diagonal dan detail anatomi tubuh yang realistis menciptakan suasana tegang dan menyakitkan. Makna yang terkandung dalam karya ini adalah pengorbanan demi kemanusiaan. Prometheus melambangkan pahlawan yang rela menderita demi kebaikan umat manusia, sedangkan elang menjadi simbol hukuman dari kekuasaan tirani. Karya ini berhasil menyampaikan penderitaan dengan sangat kuat, baik secara teknik maupun pesan moral yang dalam. Yang kedua adalah objek dari timur, yakni karya The Great Wave of Kanagawa yang dirancang oleh Katsushika Hokusai. Nah, karya dari timur yang saya analisis adalah The Great Wave of Kanagawa, seorang seniman Jepang. Lukisan kayu ini menampilkan gelombang besar yang hampir menenggelamkan perahu-perahu kecil dengan Gunung Fuji yang terlihat kecil di latar belakang. Secara formal, Hokusai menggunakan komposisi garis pelengkung yang dinamis dan warna biru Prusia yang dominan, menciptakan kesan gerak yang sangat kuat. Gelombang yang besar memberikan tekanan visual yang luar biasa pada perahu-perahu kecil di bawahnya. Makna karya ini menggambarkan kekuatan alam yang sangat besar, di mana manusia terlihat kecil dan rapuh. Gunung Fuji memberikan simbol ketenangan dan keteguhan di tengah ancaman. Karya ini menjadi salah satu ikon seni Jepang yang paling dikenal di dunia dan sangat efektif dalam menyampaikan hubungan manusia dengan alam. Analisis objek yang ketiga yakni objek dari Nusantara yang dirancang oleh Raden Saleh dengan karya yang berjudul Penculikan Pangeran Diponegoro. Karya dari Nusantara yang saya pilih adalah Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Lukisan ini menggambarkan momen ketika Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Secara visual, lukisan ini menonjolkan komposisi padat dengan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang detail. Fokusnya berada pada sosok Pangeran Diponegoro yang berdiri tegak, menunjukkan keberanian dan harga diri. Makna lukisan ini adalah perlawanan dan martabat bangsa Indonesia. Meskipun ditangkap, Diponegoro digambarkan tidak menyerah, melainkan tetap tegas dan bermartabat.
ini menjadi sindiran halus terhadap kolonialisme. Karya ini tidak hanya mendokumentasikan sejarah, tapi juga mengorbankan semangat nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Baik, objek keempat yang saya analisis merupakan karya dari Indonesia dengan karya yang berjudul Pengantin Revolusi, karya Hendra Gunawan. Karya dari Indonesia yang saya analisis adalah lukisan Pengantin Revolusi, karya Hendra Gunawan. Lukisan ini menggambarkan suasana revolusi rakyat Indonesia dengan sapuan kuas ekspresif dan warna-warna cerah seperti merah dan kuning. Secara formal, ia menggunakan teknik ekspresionis di mana cat langsung ditekan ke kanvas tanpa sketsa. Komposisi yang bebas dan warna yang cerah menciptakan kesan semangat dan membara serta dinamis. Makna lukisan ini adalah semangat perjuangan rakyat dalam menghadapi masa revolusi. Gorisan spontan yang tidak teratur justru menggambarkan kekuatan emosi dan keberanian rakyat. Karya ini sangat berhasil dalam menyampaikan perasaan perjuangan secara emosional. Gaya unik ini menjadikan lukisan ini hidup dan penuh semangat. Sebagai kesimpulan, keempat karya yang saya analisis memiliki zaman dan budaya yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, yakni memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan melalui visual yang kuat. Dengan teori Edmund Burke Feldman, saya dapat lebih memahami bagaimana bentuk visual, makna, dan evaluasi yang dapat dikaji secara mendalam dalam setiap karya seni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.